Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama hammu. Para romo, frater, bruder, dan suster, serta umat yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Pertentangan sekitar pribadi Kristus semakin berkembang. Dari perjanjian lama kita dengar nubuat tentang Mesias yang akan datang, yang bagaikan domba tak berdaya akan dibantai, atau bagaikan pohon besar yang sedang kuat-kuatnya akan ditebang. Namun di ufuk nampak terang, seorang yang tidak didorong oleh prasangka dan tradisi melihat suatu keunggulan pada nabi dari Galilea. Tidak pernah seorang pun berbicara seperti orang itu. Karena itu mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Terima kehadirannya yang sungguh-sungguh memampukan kita untuk berkanjang di dalam persiaran Ekaristi, persiaran di dalam hidup ini. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, barang siapa berharap padamu takkan dipermalukan. Kami mohon semoga kami senantiasa percaya bahwa dalam penderitaan dan penghinaan, Engkau tetaplah Allah kami yang membela dan melindungi. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau ya Tuhan memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat.
Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Iya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Berapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, pada suatu hari seorang pembimbing rohani menunjukkan sebuah kertas kosong dengan satu bulatan hitam kecil di tengah-tengah para pesertanya. Lalu masing-masing peserta diminta untuk menafsir gambar apa itu.
Banyak tafsiran mengenai gambar itu. Masing-masing tentu didasari cara pandang dari setiap peserta yang hadir. Saudara-saudara terkasih, amatilah setiap bagian tubuh kita. Dirancang Tuhan sedemikian rapi demi kepentingan kita. Demikian pula dunia ini beserta isinya dihadiahkan untuk kita. Bagaimana cara kita mempergunakan dunia kita sangat tergantung pada cara kita memandang dunia ini. Hal seindah dan sebaik apapun, bila kita memandang dengan kacamata batin yang keruh, tentu akan tampak hitam atau bahkan tidak tampak sama sekali kebaikannya. Pada gilirannya, hasil pandangan yang gelap dan suram itu akan mempengaruhi tindakan dan sikap kita pada dunia dan sesama. Sebaliknya, jika kita menggunakan kacamata batin yang bening, segalanya akan tampak terang dan indah. Dan keindahan itu pula lah yang akan kita berikan pada sesama kita. Hari ini orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus memiliki kesan yang berbeda-beda menurut kacamata mereka masing-masing. Mereka memperjuangkan pendapatnya, namun sayangnya batin mereka sudah gelap sehingga penilaian dan kesan mereka akan Yesus diwarnai kegelapan. Bahkan mereka bersepakat untuk menolak Dia. Hanya Nikodemus yang pantas menjadi teladan kita. Dia mengakui Yesus dan kebenaran dalam pengajarannya. Batin Nikodemus telah terbuka menjadi batin yang bening, sehingga mampu menangkap rahmat yang terpancar dari pengajaran Yesus. Karena itu, saudara-saudara terkasih, kenakanlah kacamata iman, maka kita akan mampu menemukan betapa indahnya hidup kita ini. Jika demikian, mari kita membagikan keindahan itu kepada sesama kita yang kita jumpai dimanapun berada. Dengan demikian kita sungguh-sungguh diterangi oleh Roh Allah, Roh Kristus sendiri untuk memandang Dia, memandang sesama di dalam perjalanan hidup ini.